Nggak mungkin darah yang suci itu ada pada orang yang pemarah, mulutnya kotor, berangasan. Nggak mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Masih dengan polemik yang sedang ramai, yang masih hangat, yaitu polemik tentang nasab para habaib. Semakin hari semakin banyak para tokoh, ulama, kiai, ustadz yang ikut menyuarakan tentang nasab dari para habaib Ba'lawi yang mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Yang baru ini adalah tanggapan dari Ustadz Taufik Damas. Beliau menyampaikan dalam suatu acara bahwa tidak mungkin darah suci baginda Rasulullah SAW mengalir ada pada seorang yang pemarah, seorang yang gerangsangan, seorang yang suka marah-marah dan lain-lain. Sebagai contoh disebutkan di situ adalah Habib Bahar yang dengan jelas-jelas mengaku bahwa dalam dirinya mengalir darah Rasulullah SAW, tetapi dalam fakta kenyataan tidaklah mencerminkan orang yang dalam tubuhnya mengalir darah dari Rasulullah SAW. Mari kita simak pernyataan dari Ustadz Taufik Damas. Kalau menurut Ustadz Taufik, ini kan sebenarnya polemik mengenai habaib ini kan belakangan ini muncul sebagian karena banyak habib-habib yang mereka itu mengkapitalisasi perannya sebagai habib, tapi penampilannya itu bikin nggak nyaman. Gitu. Iya. Misalnya Bahar Smith misalnya Iya. ya. Bahar Smith itu kan contoh bagaimana dia mengklaim pokoknya Habib harus dihormati, pokoknya dia menuntut untuk dihormati, tapi perilakunya berangasan. Iya. Terus gaya hidupnya juga sangat tidak hedonis, mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman gitu ya. Jadi itu menurut Ustadz Taufik gimana itu melihat perilaku para Habib? Ya, kalau saya pribadi ya nggak percaya lah sama orang begitu. Nggak percaya, karena sederhana. Darah Nabi itu mulia, ya kan. Jadi kalau ada orang mengaku dalam dirinya ada aliran darah Nabi Muhammad, mengaku sebagai masih ada keturunan dengan Nabi Muhammad, pasti dia jujur, pasti dia dermawan, pasti dia santun, pasti dia pemaaf. Kalau sebaliknya, nggak mungkin darah yang suci itu ada pada orang yang pemarah, mulutnya kotor, berangasan. Nggak mungkin itu. Jadi kalau ada orang ngaku sementara dia berangasan, saya nggak percaya. Loh, kok nggak percaya? Mana mungkin darah yang suci itu ditampilkan oleh orang berangasan kayak begitu? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Artinya saya percaya bahwa di Indonesia ada orang, kalau kita lihat justru Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu silsilahnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad, dan kita tahu dua orang ini sangat berjasa bagi perkembangan Islam di Indonesia. Yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah. Gitu loh. Nah, terus juga yang menarik, Tat, kalau kita lihat ya, kalau soal tadi itu bahwa yang paling bersemangat untuk minta dihormati karena kehabibannya itu kan rata-rata perilakunya berangasan dan bikin kita nggak nyaman ya. Tapi yang justru yang tidak mengaku Habib dan dia Habib gitu ya, menolak dipanggil Habib. Misalnya kayak Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, yang menyatakan bahwa Habib itu pengertiannya adalah mencintai dan dicintai, harus mutual gitu. Dan beliau nggak pernah menyebut Habib loh dirinya. Nah, itu menurut Ustaz gimana itu? Itu memang soal kedalaman ilmu ya. Orang kalau semakin dalam ilmu, maka ada istilah pepatah, semakin padi itu kalau semakin berisi semakin merunduk, dan itu benar. Jadi orang kalau dengan natural dia belajar, membaca, menguasai berbagai disiplin ilmu. Kalau dalam konteks Islam, dia fikihnya paham, tauhidnya paham, masuk ke ihsan yang kemudian
diejawantahkan jadi ajaran tasawuf yang kemudian mengajarkan orang rendah hati dan seterusnya. Itu otomatis. Kalau orang ilmunya penuh, otomatis itu rendah hati. Jadi kalau orang yang sombong, angkuh, kasar, itu berarti memang belum penuh ilmunya. Atau malah nggak ada? Mungkin nggak ada. Ngarang-ngarang aja. Iya. Dalam kesempatan ini, saya tuh ingin menegaskan Pak Kiai, Kang Sahal ini. Ini saya melihat fenomena yang kadang-kadang kurang sehat. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukjizat yakin ada. Terjadi di tangan para nabi dan rasul itu. Banyak contohnya. Ya. Ada juga selain mukjizat itu karomah. Nah, karomah ini terjadi di tangan para wali. Oke. Ada maunah. Maunah itu pertolongan Allah bagi orang-orang yang soleh. Oke. Ini yang dijelaskan oleh Ustadz Taufik ini bagi pemirsa ini adalah tentang fenomena extraordinary ya. Iya. Extraordinary. Khorikul adah yang nggak sesuai dengan kelaziman. Di luar sebab akibat. Di luar sebab akibat. Itu kalau pada nabi itu namanya mukjizat. Kalau pada para wali namanya karomah. Nah terus gimana, sorry? Kalau yang ulama, orang-orang soleh itu biasanya disebut maunah. Nah, gitu. saya ingin menegaskan, peristiwa itu semua terjadi bukan kehendak Nabi, bukan kehendak Rasul, bukan kehendak wali, bukan kehendak orang soleh, tapi murni kehendak Allah. Ketika Allah melihat orang-orang ini membutuhkan mukjizat, Allah kasih. Gitu loh. Makanya mukjizat Nabi Muhammad umpamanya, beliau Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad sendiri jalan, bukan, tapi diperjalankan oleh Allah. Makanya kemudian bisa dari Mekah ke Baitul Maqdis itu dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang penjelasannya itu di dalam kitab tafsir panjang sekali. Nah, yang seperti ini tuh sebetulnya kalau dia pada para wali pun sama. Karomah itu tidak ada wali yang wah, karomah saya ingin saya keluarkan. Nggak bisa. Itu tergantung Allah. Kapan Allah melihat para wali itu membutuhkan itu. Begitu juga maunah yang terjadi pada orang-orang soleh. Dia tidak bisa memamerkan. Nah, yang dipamerkan itu biasanya bukan karena kesucian batin, kebersihan orang-orang itu. Yang bisa dipamerkan itu disebut supranatural. Bukan spiritual. Begitulah tanggapan dan pernyataan dari Ustadz Taufik Damas. Memang sangat bisa diterima secara logika. Mana mungkin darah suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada orang yang pemarah, ada pada orang yang suka memfitnah, suka melaknat dan sebagainya. Sangat-sangat tidak masuk akal jika memang darah baginda Rasulullah SAW ada pada mereka. Sangat tidak mencerminkan sekali sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Apalagi dalam kajian terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman, mereka batal secara data, batal secara kajian pustaka, batal secara tes DNA, batal pula secara filologi. Jadi sudah sangat kuat bahwa mereka bukanlah dzurriyyah, bukanlah keturunan dari Rasulullah SAW. Seharusnya orang yang dalam dirinya mengalir darah suci baginda Nabi SAW itu ya memiliki akhlak, sifat sebagaimana baginda Nabi SAW, yaitu yang penuh kasih sayang, lemah lembut, santun, pemaaf, tawadhu, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita melihat Habib Bakar ini sudah dengan tegas mengatakan dalam diri saya mengalir darah Rasulullah SAW. Ternyata dari gaya hidupnya, bergelimang harta, segi pakaiannya sangat tidak mencerminkan orang yang memiliki darah Rasulullah SAW. Sangat jauh sekali. Karena baginda Nabi SAW sendiri pernah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu pula Allah juga pernah menyanjung kepada Rasulullah SAW
karena memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu wahai Rasulullah SAW terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Juga dari para golongan Habib ini dirasa kita ragu mereka ini orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya pasti akan semakin merunduk. Sebagai contoh adalah Profesor Quraisy Shihab yang menjadi ahli tafsir Al-Quran. Dia tidak pernah membangga-banggakan dirinya habaib, tidak pernah membangga-banggakan nasab dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.